Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan para peternak yang ada di Indonesia dan juga para pemuda yang mau terjun di dunia peternakan. Di kesempatan kali ini kawan-kawan semuanya, saya mau sharing tentang kesulitan-kesulitan yang sering saya hadapi ketika memulai peternak kambing kawan-kawan. Jadi kawan-kawan semuanya, ketika peternak kambing itu sebenarnya tidak mudah kawan-kawan, karena peternak kambing sendiri itu kawan-kawan yang kita ternak itu adalah hewan. Jadi ketika kita merawat hewan, ketika kita usaha bisnisnya itu hewan, itu banyak sekali sebenarnya masalah-masalah yang terjadi kawan-kawan. Tapi ketika kita sudah bisa melewati fase-fase 1 tahun di awal, kita sudah melewati masalah-masalah seperti bagaimana menangani penyakitnya, bagaimana manajemen pakannya yang baik, bagaimana kita ngasih pakan yang benar itu bagaimana, terus bagaimana strategi marketingnya. Itu kita kalau sudah melewati masalah-masalah ini, kita akan menuju ke fase yang selanjutnya kawan-kawan. Dari pengalaman saya kawan-kawan, selama ini peternak kambing itu yang menjadi masalah yang paling serius itu di pakan kambing kawan-kawan. Dulunya saya pikir usaha kambing itu semudah usaha yang lainnya, seperti usaha pakaian, usaha jualan yang lain lah. Tapi ternyata usaha peternakan kambing ini kawan lebih susah lagi, karena berkaitan dengan makhluk hidup, berkaitan dengan hewan, khususnya kambing ini kawan-kawan. Kalau seumpamanya kita tidak bisa merawat dengan baik, resikonya adalah kambing ini mati kawan-kawan. Kalau kambingnya sudah mati, kita nggak dapat apapun. Kalau usaha pakaian, kalau usahanya itu nggak jalan, pakaiannya masih bisa kita pakai. Tapi kalau peternakan kambing, kalau usahanya itu kambing, kalau kita nggak bisa menjalankan, kalau kita nggak bisa manajemen, kalau kita nggak bisa ngerawat, kambingnya itu mati, ya kita udah selesai kawan-kawan semuanya. Bicara masalah pakan kambing ya kawan-kawan, makan kambing yang selalu dibahas oleh para peternak kambing khususnya, ini kan sering sekali dibahas bagaimana pemberian pakan itu yang efektif, apakah pakannya itu beli atau pakannya itu kita nyari di sekitaran kita, atau pakannya itu kita nanam sendiri. Itu kalau dari analisis saya melihat dari kawan-kawan para peternak dan juga pengalaman dari saya, dulunya saya itu tidak mempunyai lahan pakan kawan-kawan, jadi pakannya itu beli. Ketika saya pakannya beli itu kawan-kawan, saya hitung-hitung itu keuntungannya itu sangat minim kawan-kawan, karena biaya beli pakan setiap harinya itu sudah berapa. Terus nanti kalau seumpamanya ada kambingnya yang mati, namanya kita masih belajar, pastinya menemukan masalah-masalah seperti itu kawan-kawan. Terus saya mulai mendengarkan para ahli-ahli yang sudah peternak lama kawan-kawan. Ini saran dari mereka itu kawan-kawan, ketika kita memulai dunia usaha peternakan kambing, yang pertama kali yang harus dipikirkan itu adalah manajemen pakan kawan-kawan.
Seumpamanya kita memelihara kambing berapa, seumpamanya 10 saja, kemampuan kita memelihara 10. Terus kawan-kawan menyiapkan pakannya itu dari mana. Kalau seumpamanya kawan-kawan itu menyiapkan pakannya itu nyari di sekitar, apakah selama 1 tahun itu pakan di sekitar itu masih mampu untuk memberikan kepada kambing, itu juga harus dipikirkan kawan-kawan. Makanya kalau saran dari para peternak-peternak yang sudah lama, tren rekornya itu sudah lama, mereka itu menyarankan biasanya untuk memiliki lahan yang ditanamin pakan, terserah mau ditanamin pakan rumput odot ataupun pacong ataupun rumput-rumput yang lain yang memiliki nutrisi cukup tinggi untuk kebutuhan pakan kambing kawan-kawan. Kalau saya pikir dan saya lakukan selama ini ternyata benar apa kata mereka kawan-kawan. Ternyata yang paling sulit dari peternakan kambing itu adalah kebutuhan pakannya. Kalau kita kebutuhannya pakannya itu sudah salah, dalam mengambil langkah di awal ini sudah salah, ya kita memelihara kambing ini, usaha kambing ini kayak nggak dapat keuntungan, malah rugi kawan. Intinya kawan-kawan semuanya, tetaplah mendengarkan kritik dan juga saran dari para peternak-peternak yang sudah lama, yang sudah berkecimpung di dunia peternakan itu sudah lama, untuk menggali informasi ataupun ilmu-ilmu dari mereka. Karena peternak kambing itu kita melihatnya dari berapa lama mereka sudah terjun di dunia peternakan kawan-kawan, bukan banyaknya jumlah kambing mereka, tapi berapa lama mereka sudah terjun di dunia peternakan kambing. Kalau mereka sudah lama, pastinya mereka sudah melewati masalah-masalah yang sangat rumit di dunia peternakan kambing ini kawan-kawan. Sebenarnya masalah-masalah yang lain itu masih ada lagi kawan-kawan, tapi nanti bisa di-sharingkan di hari berikutnya. Intinya saya tidak menakuti kawan-kawan, tapi inilah yang sebenarnya terjadi di dunia. Kalau kita mau terjun di dunia usaha, tinggal kita mau konsisten atau tidak. Apa yang kita lihat di YouTube terkadang itu juga tidak sesuai dengan ketika kita praktek kawan-kawan. Tidak semua teori bisa kita terapkan dalam praktek kawan-kawan. Tapi kalau kita tidak mau untuk terjun, ya kita nggak akan bisa melangkah demi yang masa depan kita kawan-kawan. Intinya kawan-kawan, peternak kambing itu tidak mudah. Oke kawan-kawan, terima kasih sharing hari ini membahas tentang kesulitan-kesulitan di dalam peternak kambing. Masih banyak kesulitan yang lain yang mungkin nanti bisa di-sharingkan di video berikutnya kawan-kawan. Tetap semangat, jangan menyerah kawan-kawan. Saya sendiri juga masih belajar. Salam jumpa untuk kawan-kawan semuanya.